Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku pada hari ini yang mendengarkan sabda Tuhan. Semoga pada hari ini kita boleh memiliki semangat di dalam menjalankan aktivitas kita. Dan untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang sekiranya dapat memberikan semangat dan kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30. Tetapi saya hanya membaca ayat 14 dan 15. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tema kita pada hari ini, keunikan dari Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini kita mungkin seringkali menjumpai orang-orang yang mungkin menurut kita agak berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan rambut yang ikal, rambut keriting, dan rambut lurus. Ada juga orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki tai lalat di pipi, tai lalat di leher, dan sebagainya. Saudara, keunikan tersebut ternyata Tuhan sendiri sebagai penciptanya. Dan tentunya orang-orang tersebut adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, Hakim-Hakim pasal 3 menceritakan kisah pemanggilan Ehud. Adalah bagian dari kisah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Bangsa Moab menjajah bangsa Israel karena kesalahan Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah 18 tahun dijajah oleh Moab, bangsa Israel kemudian berseru kepada Tuhan, dan disinilah kemudian Tuhan membangkitkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ehud hadir dan menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari penjajahan bangsa Moab. Saudara, Ehud merupakan sesuatu yang menarik untuk dapat kita lihat. Ehud diperkenalkan sebagai seorang yang kidal dari suku Benyamin. Hal ini menarik karena berdasarkan arti namanya, Benyamin berarti anak yang bertangan kanan. Namun Ehud berbeda. Dia adalah seorang kidal. Maka ketika Ehud dikatakan sebagai seorang yang kidal, hal ini sangat mungkin menandakan Ehud yang berbeda dari orang-orang dari sukunya. Sekalipun demikian, justru melalui keunikan Ehud justru bisa mengalahkan Raja Moab dan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa Ehud berhasil masuk ke kamar Raja Moab tanpa terdeteksi membawa pisau. Karena Ehud bertangan kiri. Biasanya para penjaga raja akan memeriksa senjata
dari seorang dari bagian tubuh sebelah kanan, karena kebanyakan pejuang di masa itu bertarung dengan tangan kanan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Ehud berbeda, ia secara cerdik dapat menggunakan keunikannya untuk mengalahkan Raja Moab. Bahkan ia berhasil memimpin Israel menumpas pasukan Moab yang berusaha membalas kematian Raja Moab yang telah dibunuh oleh Ehud. Saudara, kita belajar bahwa Tuhan memberi keunikan dan perbedaan kepada setiap orang melalui kisah Ehud yang mengalahkan Moab. Bahkan dalam suatu komunitas yang terlihat sama, tetap ada perbedaan di antara orang-orang di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita menghargai setiap keunikan, setiap perbedaan, karena Tuhan hadir dan mengizinkan itu terjadi. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, biarlah keunikan dari Tuhan ini kita responi secara positif. Dan mari kita menghargai bagaimana Tuhan bekerja kepada setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita terus memandang kepada Tuhan yang hadir dan memelihara kehidupan umat-Nya. Selamat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.